Shalom, shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berbahagia, amin. Kita semua bersuka cita, amin. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua lewat pengorbanannya di atas kayu salib dan menjadikan kita lebih berharga di matanya. Dan oleh karena pengorbanannya kita boleh memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama mengenang betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita mengingat betapa Tuhan itu mencintai kita. Dia berikan hidupnya, Dia berikan nyawanya untuk kita semua yang berdosa. Mari saudaraku, kita mau rendahkan diri kita di hadapannya. Kita mengingat betapa besar Tuhan itu. Darahnya menyucikan, darahnya menyelamatkan, darahnya menebus setiap dosa-dosa kita. Mari saudara, kita mau ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita mau hargai karya penebusan Tuhan. Dia lakukan semuanya karena Dia mencintai kita semua. Terpujilah nama-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mencintai, Bapa yang penuh dengan kasih. Engkau rela berikan nyawa-Mu untuk menggantikan hidupku. Engkau mati supaya kami hidup. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau menjadikan kami lebih berharga di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau merendahkan diri kami. Kami mau naikkan syukur kami dengan pujian kami, penyembahan kami. Kami datang Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami ada saat ini. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh hidup saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Yesus Kristus namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Kau melawat kami semua. Sukacita Tuhan mengalir atas hidup kami, memenuhi setiap hidup kami. Roh Kudus Tuhan membakar setiap hidup kami. Untuk kami mau lebih lagi Tuhan, membuka hidup kami, hati kami, memberikan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada dalam ucap syukur. Dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus.
kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami mau sucikan berterima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Engkau mengasihi kami. Shanakaratakarawarawasi Yesus. Shanakaratakarawarawasi Yesus. Oh Yesus, salibmu kemenanganku, milikmu menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kami keselamatan. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. Ada kuasa dalam darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar karya-Mu Tuhan. Ajaib karya-Mu Yesus. Haleluya. Karya yang terbesar Kau sudah berikan atas hidup kami. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, Engkau menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau menyelamatkan kami. Kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Syaratakaratakarawalas Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus berdiri, kita mengatakan dengan iman karya terbesar Kau sudah berikan atas hidup kami. Kami kagum akan Engkau, Engkau yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Yesus Engkau dalam hidupku, pengorbananku yang selamat.
untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Dan kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia mati untuk kita semua, dia bangkit dan dia naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita semua. Kuasa darah Yesus menyembuhkan kita semua. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita semua. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Katakan darah katakan ada kuasa. Kita angkat kedua tangan kita. Katakan dengan iman. Ada kuasa dalam darah-Mu Yesus. Darah-Mu yang menyembuhkan. Darah-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Ada kuasa dalam darahnya. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, amin. Ingat jiwamu sangat berharga, darah anak domba berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, amin. Ingat jiwamu sangat berharga, darah anak telah berkuasa, amin. Katakan dengan iman, amin. Ya Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa, amin. Ada kuasa dalam darahnya, imani. Ada kuasa dalam darahnya. Dia menyembuhkan kita, dia menyelamatkan hidup kita semua. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Dengan iman sekali lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, amin. Anak domba Allah, sekali lagi, darah anak domba Allah. Haleluya. Inilah sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita percaya ada kuasa dalam darahnya,
Darah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita, yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia yang sudah menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa namanya? Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lebih lagi bersyukur bahwasanya kasih Tuhan itu tidak ada batasnya dan tak bersyarat kasih Tuhan itu yang Tuhan berikan atas hidup kita semua. Haleluya. Terjadi atas hidup kita semua. Haleluya. Masyurlah perbuatanku, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Amin. Haleluya.
hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu kami persilakan duduk. Sebentar kita mau dengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Dia rela dicemooh, Dia rela dihina, Dia rela dicaci maki. Semua karena Dia mengasihi kita semua. Mari saudara, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Sebentar kita mau dengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita ada saat ini semua karena bukti kasih Tuhan atas kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih dan cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan
Sore hari ini Bapa, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Engkau akan berfirman bagi kami. Kami mohonkan akan senantiasa urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan kami mendengar dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat kembali. Tolong mic-nya diatur. Shalom. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita memperingati yaitu Jumat Agung. Setiap tahun kita memperingati Jumat Agung, ya. Tapi biarlah kita memperingati Jumat Agung tidak hanya memperingati, tapi lebih lagi kita menjadi umat Tuhan yang mendalami, menghayati. Kenapa sih Tuhan harus mati? Kenapa sih Tuhan rela harus disalibkan? Buat siapa dia disalibkan? Ya, haleluya. Kalau kita lihat setiap tahun kita memperingati semuanya itu, berbicara tentang kematian Tuhan, berbicara tentang bagaimana Tuhan disiksa dan sebagainya. Hanya satu alasan, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan hari ini setiap orang percaya memperingati hari wafatnya Yesus Kristus, atau juga yang dikenal sebagai yaitu Jumat Agung. Dalam memperingati dan memaknai Jumat Agung ini, marilah kita setiap yaitu kita merenungkan dan mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib bagi dunia, bagi saudara dan saya. Salib adalah simbol kehinaan. Salib adalah simbol dari kekalahan. Namun bagi orang percaya, salib justru menjadi karya penembusan yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Bagi dunia itu kebodohan, bagi dunia kegagalan, bagi dunia itu suatu hal yang hal yang memalukan. Tapi kita orang percaya, salib menuju suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga tema pada saat sore hari ini, di balik salib ada kemenangan. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ke 57 kita baca bersama-sama, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ke 57. Saya baca yang ke-55, jemaat yang ke-56, 57 kita bersama-sama. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kembali. Bagaimana dikatakan kematian Tuhan bisa membawa kemenangan bagi setiap orang? Dengan jelas firman Tuhan mengatakan manusia dapat menerima keselamatan dikarenakan kasih Tuhan. Manusia dapat menerima keselamatan, manusia dapat dianugerahi keselamatan karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Ya. Itu harga mati, gak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi pentingnya kita mengetahui begitu besar kasih Allah atas kehidupan kita, sehingga dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Tujuannya supaya kita orang-orang yang dikatakan sudah tidak bisa ditolong lagi, hidup dalam dosa, dosanya begitu besar, dan Tuhan mau membinasakan dengan kasih-Nya, sehingga dia rela turun ke dunia untuk penebusan dosa itu. Lewat apa? Jalan salib. Jadi Jumat Agung dalam hal ini memiliki makna yang sangat berarti. Karena disitulah dikatakan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Ya, yang percaya kepadanya. Memang dia datang ke dunia untuk semua orang. Tetapi lebih terkhusus lagi, siapa yang dipanggil dan siapa yang dipilih.
Dan saudara adalah orang pilihan-pilihan Tuhan dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga Jumat Agung memiliki makna yang sangat berarti. Karena disitulah Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 firman Tuhan katakan tadi, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bahwa Yesus telah mengalahkan alam maut dan dikatakan alam maut tidak berkuasa lagi atasnya. Kenapa? Karena Yesus berdiri, mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menembus dosa umat manusia yang percaya kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara saya ini adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Ditebus tanpa penebusan dosa, tanpa penumpahan darah, saudara saya tetap ada di dalam dosa dan di dalam kebinasaan, di dalam alam maut. Oleh karena kasihnya sajalah kita dapat kasih karunia yang luar biasa. Haleluya, dan kita dikatakan menjadi umat yang lebih daripada pemenang itu. Kenapa? Sakit kita ditanggungnya, penderitaan kita diangkat. Sehingga dalam hal ini kita mengetahui kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, dikatakan firman Tuhan akan mendapatkan hak waris, yaitu menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang memiliki kehidupan yang kekal. Dunia tidak bisa kasih. Hanya saudara saya yang memiliki semuanya itu karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan dan memiliki yaitu darah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kematian Tuhan menjadi kemenangan atas dosa dan maut. Ya. Kematian Tuhan menjadi kemenangan atas dosa dan maut. Sehingga dalam hal ini kita mengetahui bahwa pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna dan tidak terbantahkan. Sehingga kematian Yesus adalah pengorbanan yang tanpa celah, yang dapat membayar harga untuk dosa-dosa manusia. Di dalam Ibrani 9 ayat 14 firman Tuhan katakan, Ibrani 9 ayat 14 firman Tuhan katakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dikatakan di situ, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Betapa dikatakan di situ lebihnya darah Kristus yang oleh Rohnya sendiri yang kekal itu telah mempersembahkan dirinya secara sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki suatu anugerah yang luar biasa supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Firman Tuhan katakan, sehingga Yesus menembus dosa kita itu ada alasannya supaya kita menjadi umat kepunyaannya, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan kita nantinya bersama-sama dapat yaitu menempati kerajaan Allah, rumah Bapa di surga yang sudah Dia sediakan. Itu tujuan ending kita. Sehingga kematian Yesus Kristus adalah bagi dosa-dosa manusia, sehingga manusia dapat menerima pengampunan dan keselamatan daripada Allah. Di dalam Roma 3 ayat 24 firman Tuhan katakan, Roma 3 ayat 24 firman Tuhan katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Dan oleh kasih karunia Tuhan telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Penebusan yang dengan cuma-cuma, nggak usah kita bayar. Ya. Dengan kasihnya kita menerima anugerah, dengan kasihnya kita menerima kasih karunia itu. Dan dikatakan di situ, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita lihat dan kita merenungkan sampai mendalam, begitu besarnya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Lah, kalau kita mengetahui bahwa begitu besarnya kasih Tuhan atas kehidupan kita,
Apakah kita sebagai umat ketebusannya ini semau sendiri kita hidup? Tetap hidup dalam dosa. Ya, hidup di dalam yaitu kungkungan dosa, kuasa dosa. Karena upah dosa itu apa? Maut. Upah dosa itu maut, kematian, kebinasaan. Jadi kita hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib itu untuk menebus dosa kita, menyucikan dosa kita. Jangan sampai kita hidup tetap di dalam lumpur dosa. Kita harus terangkat dari lumpur dosa menjadi ciptaan yang baru. Itulah karya penebusan Allah itu. Ya. Haleluya. Dan dalam kematiannya itu adalah keadilan Allah. Dalam kematian Tuhan adalah suatu keadilan Allah. Sehingga kematian Yesus Kristus memenuhi keadilan Allah, sehingga Allah dapat apa? Mengampuni dosa-dosa manusia tanpa, ya itu dikatakan, mengorbankan keadilannya. Dia Tuhan yang maha adil, dia Tuhan yang maha benar, sehingga saat dia bertindak untuk mengampuni dosa manusia, itu adalah otoritasnya. Haleluya. Sehingga berbahagialah saudara dan saya, orang-orang ketebusan Tuhan. Haleluya. Roma 3 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan katakan. Roma 3 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Jadi dosa-dosa manusia zaman dahulu itu yang sudah tidak terampuni itu karena kasih Allah itu, sehingga dia rela turun ke dunia menjadi Yesus Kristus, ya, berinkarnasi lewat perawan Maria, sehingga disitulah mulai penebusan terjadi. Ya. Dari kelahiran sampai kematian, sampai kebangkitan, sampai terangkat ke surga. Itulah karya ilahi Allah yang terjadi. Dan dikatakan maksudnya ialah ayat 26 untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya mau tanya, apakah saudara-saudara semua orang yang percaya kepada Yesus? Haleluya. Jadi ayat 26 ini terjawab. Ya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya, keadilan Tuhan dalam kehidupan kita pada masa ini, gak dulu tapi masa ini, supaya nyata, bukan abu-abu, bukan karena oh iya tidak, tapi dikatakan firman Tuhan supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Luar biasa sekali. Di dalam kematian Tuhan Yesus dikatakan kemenangan atas maut, dan maut tidak bisa menguasai lagi. Sehingga pengorbanan Yesus adalah kemenangan atas kematian. Kebangkitannya dikatakan menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian dan maut. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Haleluya. Sehingga kematian tidak lagi memiliki kuasa atas orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan adalah orang-orang yang dikatakan memiliki kehidupan yang kekal, sehingga kematian itu tidak akan bisa, yaitu untuk ada dalam kehidupan kita secara rohani. Kalau kita tetap ada di dalam Dia, garis bawahi, kalau kita ada tetap di dalam Dia. Kalau kita di luar kasih karunia Tuhan, pasti kita mati. Ada pujian mengatakan, di luar Tuhanku kesasar, di luar Tuhanku jatuh, ya, seperti layar kapal tanpa layar, nggak ada arah, mengalami kebinasaan. Jadi berbahagialah saudara saya adalah seperti orang-orang yang punya nakoda yang benar. Ya, siapa nakoda kita yang benar? Itu Yesus Kristus, mengarahkan sampai kepada tujuannya yang pasti. Ya, saya katakan yang pasti. Bukan semoga, yang pasti. Berbahagialah saudara sekalian dan saya memiliki Yesus Kristus, karena Dialah empunya kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kematian Tuhan adalah suatu kemenangan atas maut. Ya. Di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15
ayat ke-55 sampai ke-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang sudah memberikan kemenangan. Yang Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Haleluya. Jadi kematian Tuhan adalah sebagai pembebasan dari perbudakan maut itu tadi. Dosa nggak akan bisa menguasai hidup kita saat kita sudah keluar dari yang namanya lumpur dosa. Kalau kita sudah keluar dari lumpur dosa, jangan kita main-main lagi untuk masuk di dalam lumpur dosa itu lagi. Ya. Jadi kalau kita mengetahui pengampunan Tuhan, karya penebusan Tuhan, kita harus menghargai semuanya itu. Karena itu datang dengan cuma-cuma dan anugerah Tuhan yang tidak kita harus bayar. Jadi kita harus hargai dengan benar. Jadi dari kematian Tuhan itu suatu pembebasan dari perbudakan maut. Jangan mau kita diperbudak oleh dosa. Maut berbicara tentang dosa, maut berbicara tentang kematian, maut berbicara tentang kebinasaan, dan jangan sampai kita mau diperbudak dengan hal-hal demikian, karena kita orang yang sudah lebih dari pemenang. Haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, ya. Umat yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sehingga kematian dan kebangkitan Yesus membebaskan manusia dari perbudakan maut, dari dosa. Dan dikatakan memberikan kesempatan untuk hidup di dalam kebebasan dan kasih karunia Tuhan. Dalam arti kebebasan itu kebebasan dalam kita memuji Dia. Kebebasan dalam kita yaitu untuk kita memuliakan Dia, meninggikan Dia, mendengarkan firman Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan kebebasan sakral PDW, enggak. Kebebasan dalam arti tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 14 firman Tuhan katakan, Roma 6 ayat 14 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi kematian Tuhan itu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan katakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Begitu luar biasanya hidup kita ini, ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan ini dalam kehidupan kita. Karena sudah jelas dan sangat jelas sekali. Sebab kita ini firman Tuhan katakan tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi kalau dikatakan tidak dikuasai lagi oleh dosa, jangan menceburkan diri lagi dalam dosa. Jangan coba-coba lagi. Karena kita sudah ditebusnya. Haleluya. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Jadi kematian Tuhan itu adalah menjadi kemenangan atas dosa dan maut. Karena apa? Karena mendapatkan janji kehidupan yang kekal. Karena kematian Tuhan itu akan mendapatkan janji kehidupan yang kekal. Itu ending daripada semuanya itu. Ya, haleluya. Sehingga kematian dan kebangkitan Yesus memberitakan janji akan kehidupan yang kekal bagi manusia. Sehingga dikatakan manusia dapat memiliki pengharapan. Manusia akan memiliki yaitu masa depan yang cerah dan kekal. Selagi kita ada berjalan dengan Dia. Bukan di luar kasih karunia, berjalan dengan Yesus. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Siapa kalam hidup itu? Adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus berjalan bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia. Dan Dia ada di dalam diri kita. Sehingga kita mendapatkan janji kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Sehingga manusia dapat apa? Memiliki pengharapan akan masa depan yang cerah dan kekekalan itu. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan katakan,
Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Haleluya. Percaya. Dan ini nyata, bukan dongeng. Ada sejarah yang mengatakan itu semuanya. Dan ada kebenarannya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa sekali. Ya. Kalau kita lihat penderitaan Yesus di salib adalah bukti kasih Allah yang luar biasa. Terhadap dunia yang jatuh dalam dosa. Sehingga telah berbagai usaha, manusia gagal menghapuskan dosa dan menyelesaikan masalah dosa dengan sendirinya. Maka Allah mengaruniakan putra tunggalnya sebagai korban penghapusan dosa di atas kayu salib. Sebagai apa? Sebagai pendamaian bagi umat manusia. Mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih itu. Ya, haleluya. Jadi kita mengetahui, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus maksudnya, tidak akan mati selama-lamanya. Berarti apa? Ada kebangkitan. Ya. Orang yang mati dalam Tuhan, yang hidup setia dan taat kepada Tuhan, dikatakan akan mengalami kebangkitan. Karena dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini, tidak akan mati selama-lamanya. Berarti apa? Akan bangkit. Dan firman Tuhan mengatakan sama kita pada saat sore hari ini, percayakah engkau akan hal ini? Dan kita mengatakan, amin, percaya. Karena firman Tuhan yang mengatakan. Ya. Siapapun harus percaya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Sehingga karena kasih karunia-Nya saja kepada manusia, Yesus yang adalah Allah, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu dikatakan yaitu yang harus dipertahankan. Bahkan Dia katakan Ia rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau kita mengetahui di dalam yaitu keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat ke-5 sampai ke-11. Tolong ditayangkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran ya, dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? 1, 2, 3 bersama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. 12. Ada enggak? Ada enggak 12? Ada? 12 enggak ada. 5 sampai 11. Yang saya maksud 5 sampai 11 yang dibaca kita, ya. Haleluya. Jadi kita mengetahui bahwa itulah Tuhan kita. Di balik penderitaan yang Yesus jalani di salib, dikatakan terdapat kemenangan atas kuasa dosa, maut dan segala bentuk kejahatan yang merusak ciptaan Allah. Dan salib yaitu meskipun tampak sebagai tempat kegagalan, tempat kehancuran dikatakan,
sesungguhnya adalah yaitu salib, tempat di mana Yesus menaklukkan segala kuasa si jahat. Ya. Dan pernyataan kemenangannya atas segala kuasa gelapan dan dosa itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang sangat-sangat bersyukur sekali karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Keadaan apapun yang sedang saudara alami terjadi, penganiayaan apapun yang sedang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa harus jangan tinggalkan Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menebus dosa saudara dan saya dengan kasih-Nya. Haleluya. Dan dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Sore hari ini kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan itu harus kita jalankan. Yang Tuhan inginkan kita harus jalankan. Apa keinginan Tuhan? Kerjakan keselamatan dengan pertobatan. Kerjakan keselamatan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Dan dosa kita sudah disucikan. Ya, sudah disucikan. Jadi jangan sampai kita hidup dalam dosa lagi. Haleluya. Maka dari itu kenapa kita setiap hari, setiap malam setelah mau tidur kita senantiasa berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku, dosaku, mungkin yang tidak aku sengaja dan aku sengaja, ya, supaya Tuhan mentahirkan kita setiap hari, setiap saat. Ya, itulah pentingnya kehidupan kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan selalu Tuhan yang mengasihi umatnya. Puji Tuhan. Inilah kalau kita mengetahui bahwa Dia yang sudah mati bagi kita, bukti Dia mengasihi kita. Jangan sia-siakan ibadah kita. Jangan sia-siakan pengiringan kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin taat dan setia. Semakin hari semakin hidup dalam kebenaran. Semakin hari semakin meninggalkan dosa. Semakin hari semakin hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Sehingga kita berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Nantinya akan dikatakan, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu. Puji Tuhan, firman Tuhan selama di sini dan memberkati kita semuanya pada sore hari ini. Haleluya. Kita pamit berdiri bersama-sama. Kita puji satu pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan Kaulah segala
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa, pada saat sore hari ini hamba-Mu berhenti menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menjabarkan lebih jauh, lebih dalam dengan hikmat marifat daripada Engkau. Untuk kami lebih mengerti maksud kehendak tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Harusnya kami ini binasa, harusnya kami ini tidak terselamatkan. Oleh karena kasih-Mu saja Bapa, Engkau rela turun mengosongkan surga, datang ke dunia bagi kami. Itu semua suatu hal yang sangat-sangat berharga. Untuk kami belajar Tuhan, menghargai pengorbanan-Mu ini Bapa. Dengan hidup kudus, hidup suci, hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga nama-Mu saja dipermuliakan di kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus Bapa. Kembali sucikan kami ya Tuhan. Supaya kami layak menerima bagian daripada tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Sebagai persekutuan yang hidup yang berkenan kepada Engkau sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat kembali, puji Tuhan. Saya minta untuk perjamuan kudus maju ke depan dan kita tetap ada dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Kematian daripada Engkau Tuhan membuat kami menjadi berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Engkau yang sudah menumpahkan darah-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki anugerah keselamatan, orang-orang yang ada dalam kasih-Mu Tuhan. Sore hari Bapa, berkati perjamuan kudus ini Bapa, dan berkat-berkat surgawi turun di perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, perjamuan kudus diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk memberkati, menyucikan hidup kami, menguduskan hidup kami, dan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tujuan satu pujian. Por la vía dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya
dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci dicemooh, diteriakan kematiannya. Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci dicemooh, diteriakan kematiannya. Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. bersama-sama. Menuju ke Kalvari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam jalan kesengsaraan Tuhan, Engkau tetap taat dan setia melakukan kehendak Bapa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami belajar untuk mau taat seperti Engkau ya Bapa, sampai kesudahannya Tuhan.
Kembali berkati kami dalam perjamuan kudus ini Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, supaya perjamuan kudus ini Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, menguatkan iman rohani kami dalam persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ke atas, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan bentuk persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita bersama-sama angkat jauh tinggi-tinggi ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita minum bentuk persekutuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Engkau luar biasa. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah menghapus dosa kami Tuhan. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi milik kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu kami terima. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Tanpa penebusan dosa kami ini tidak menjadi apa-apa. Dan tanpa penumpahan darah kami tetap ada dalam dosa. Oleh karena kasih-Mu saja Tuhan, sehingga kami jadi umat-Mu yang lebih dari pemenang Tuhan. Dan Engkau sudah tebus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Yesus. Oh God, I worship You. Worship You, Lord. Oh God, I worship You. Yes, Lord. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Diberkati berjam kudus sama katakan amin. Selamat kembali dan kita akan membacakan yaitu Pengakuan Iman GBI ya. Bisa ditayangkan tolong. Pengakuan Iman GBI ini sekarang dipersingkat jadi 7, dulunya banyak sekali ya. Oke, baik, kita berdiri kembali ya, kita hormati. 1, 2, 3, pengakuan iman GBI. 1, Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu tertunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci.
Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan mengakhiri kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kembali puji Tuhan, saya kembalikan kepada WL. Haleluya. Kita percaya lewat karya penebusan Tuhan dan menjadikan kita semua umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Yuni berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita percaya upah kita besar di surga, asal kita mau tetap setia dan lebih mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintahnya, melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Kita percaya dan yakin dan percaya kita akan terima janji-janji Tuhan, yaitu mahkota keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita percaya kita semua yang hadir di sini adalah ahli waris kerajaan surga. Kita semua akan diangkat bersama-sama Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita percaya kita menjadi ahli waris yang sah. Amin. Amin. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi terus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Ada pengumuman sedikit ya, bahwa hari Sabtu besok tetap ada ibadah pemuda dan remaja jam 6 sore. Dan untuk ibadah Minggu pagi, ibadah anak-anak itu ditiadakan karena tadi sudah ada gabungan ya Go ya. Ya, gabungan yaitu ibadah Padang ya yang sudah dilakukan di pemandian ya. Sendang Seruni ya. Jadi diingat untuk ibadah anak itu ditiadakan ya. Kita gabung di ibadah sore. Dan ibadah besok Minggu, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dan juga disertai dengan perjamuan kudus ya. Jam 4 sore, jam 16.00 ya. Kalau tadi jam 17, tapi kalau hari Minggu jam 4 sore. Haleluya, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Bagi Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Itulah kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau beralasan untuk rela berkorban bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau saat ini Tuhan, kami sudah menjadi umat-Mu yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Umat yang sudah dimerdekakan Tuhan. Sehingga hukum dosa, kuasa maut tidak ada lagi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa atas karya-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa yang kami alami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami mengerjakan dengan taat dan setia keselamatan yang sudah Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya sore hari ini kami dilegahkan oleh pujian kami, penyembahan kami, firman-Mu, sehingga menjawab semua permasalahan kehidupan kami Tuhan. Saat kami berjalan bersama dengan Engkau, tidak ada satu iblis pun, satu pun yang akan mendekat kepada kami. Saat kami berjalan bersama Engkau, yang ada kemenangan, yang ada adalah kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang berpisah satu sama lainnya Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapa. Sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Dan di hari Minggu kami dapat kembali ke tempat ini. Kembali kami bersorak-sorai karena Engkau sudah bangkit. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita angkat tangan ke atas yang berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulang lagi di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.